Kita bicara masalah agama, dan tentu bahasanya bahasa agama yang tidak sama dengan yang lain. Yang sampai sekarang saya masih mengatakan bahwa bahasa agama masih belum berhasil, masih banyak gagalnya. Karena seringkali mendefinisikan sabar, tawakal, zuhud, pasrah diri itu nggak jelas dipahaminya, ya. Karena kalimat-kalimat semacam itu, istilah itu adalah pembakuan istilah yang tidak boleh diganti dengan kalimat apapun karena maknanya pasti akan berbeda. Nah, apalagi ini kita berayatullah yang menjadi objek bicara pembicaraan kita adalah Tuhan. Ya, sudah barang tentu bahasanya pun akan menjadi sulit untuk menerangkan sesuatu yang sulit untuk ditangkap, yang sulit untuk dilihat dan sulit untuk dimengerti. Itulah jadi persoalannya. Jadi nanti kembali lagi ketika kita bicara masalah Tuhan dan lalu ilmunya namanya teologi atau disebut dengan ilmu kalam, ya, itu abad keempat Hijriah ketika orang Islam bersentuhan dengan para filosof Yunani dari zamannya Anaximenes, Anaximandros, Pitagoras sampai Aristoteles, itu lalu menyebutnya ilmu kalam, ilmu ngomong itu, atau dalam dunia peradaban Islam namanya ilmu tauhid atau ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam, atau teologi, ilmu ketuhanan, atau lahut, ya, ilmu lahut, ilmu ketuhanan. Itu namanya udah berbeda-beda. Nah, ternyata ketika mereka mendeskripsikan Tuhan, harus kita sadari Pak Dikti, bahwa apapun istilah yang mereka sebutkan itu pasti maknanya makna majaz dalam bentuk resemblance, perumpamaan, pengandaian, tidak persis seperti itu. Sehingga ketika mereka mendeskripsikan sifat-sifat Tuhan yang 20 dari wujud qidam baqa, mukhalafatul hawadisi, wahdaniyah, qudrat irodat, itu kan sifat-sifat manusia, sifat-sifat kita. Untuk mendekatkan pemahaman kita kepada Tuhan, maka Tuhan kita beri sifat-sifat kita. Maka dipastikan bahwa sifat-sifat Tuhan yang 20 itu semuanya adalah makna majaz. Makna majaz, bukan makna sesungguhnya. Kalau kita, dan pasti kita berimajinasi Tuhan melihat seperti mata kita melihat. Maka kita berimajinasi Tuhan akan berbicara seperti kita berbicara dengan lidah kita ini. Ya. Tuhan mendengar seperti telinga kita mendengar sesuatu. Nah, itu kan menjadi mustahil terjadi Tuhan mendengarnya seperti ini. Jadi harus kita tetapkan bahwa sifat-sifat Tuhan itu adalah sifat-sifat majazi, karena itulah sifat-sifat kita manusia. Dan juga 20 tidak disepakati. Maturidi mengatakan 13. Mu'tazilah mengatakan sifat Tuhan tak terhingga. Apapun yang menunjukkan sempurna, sifat apa saja kalau diawal dengan maha, itu bisa jadi sifat Tuhan juga. Makar kalau dikasih maha, Allah maha makar, bisa. Wallahu khairul makirin. Allah maha makar. Allah pendendam, bisa. Allah maha pendendam. Apa saja mau Allah sakarepe dewek, maha sakarepe dewek, itu bisa Allah. Kenapa demikian? Karena Allah tidak bisa direkomendasikan. Allah berbuat apapun yang dia kehendaki, tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Sehingga Syekh An-Nafri ini salah satu kitab yang ditemukan artefaknya di dalam tumpukan kitab-kitab yang selamat tidak dibakar oleh Lakodol Cengiz Khan. Itu ternyata salah satunya kitab ini, dan yang bisa menyuguhkan, memberikan pengantar adalah sekelas Dr. Mustafa Mahmud, seorang dokter ahli bedah, tapi dia banyak menulis dan bahkan novelis juga, dan novelnya itu pernah mendapat hadiah Nobel dari Swedia.
Ya, itu buku, nama kitabnya itu Rojulun Tahta Sifar, The Man Under the Zero, laki di bawah nol. Itu mendapat hadiah Nobel ya. Itu pengalaman ini. Dan beliau sendiri juga ketika mengantarkan kitab ini sama sekali tidak memberikan komentar, karena dia sendiri mengatakan bahwa komentarku jangan sampai mengganggu Syekh Never ketika mengurai tentang ketuhanan sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh Never. Jadi kita lihat saja apa adanya, ya kan begitu. Ya, kita bisa saja menduga-duga ini maksudnya seperti apa, dan memang akhirnya ketika saya baca dan saya terangkan, itu ternyata saya harus terpaksa membuat berbagai macam contoh-contoh supaya dapat dipahami oleh kita semuanya. Begitu Pak Didi kira-kira. Ya,